Nabi Musa ternyata pernah membunuh seseorang dari Bani Qibti hanya dengan satu pukulan. Kemudian saat berita itu tersebar, Nabi Musa menjadi buronan semua orang, yang kemudian Nabi Musa diselamatkan oleh Nabi Syu'aib. Setelah semua kejadian itu, ada satu lagi kejadian yang sangat mengejutkan Nabi Musa. Apakah kejadian itu? Dan bagaimana cara Nabi Syu'aib menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran semua orang? Tonton terus video ini, jangan lewatkan sedikit pun, karena kisah ini tidak pernah dibahas dimanapun. Di tengah hiruk-pikuk kota Mesir yang berada di bawah kekuasaan Fir'aun, hiduplah seorang pemuda yang kelak akan mengguncang sejarah. Namanya Musa. Namun, saat kisah ini dimulai, Musa belumlah seorang nabi. Ia hanyalah seorang pemuda yang tumbuh di lingkungan istana, tetapi hatinya tidak pernah berpihak kepada kezaliman. Di dalam dirinya mengalir keberanian dan dorongan kuat untuk membela yang lemah. Dan pada suatu hari, takdir membawanya pada sebuah peristiwa yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pada saat itu Nabi Musa masih berada atau tinggal di istana Fir'aun. Pada satu waktu dia keluar dari lingkungan istana dan masuk ke dalam kota, yaitu kota Memphis. Nabi Musa masuk ke kota itu pada siang hari, di mana ketika kondisi sepi karena waktu bagi masyarakat Mesir beristirahat. Dia masuk ke kota Memphis dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ada satu orang pun pasukan Fir'aun mendapatinya keluar dari istana. Alasan Nabi Musa keluar dari istana karena sejatinya Nabi Musa telah lama menahan keresahan hatinya disebabkan melihat ketidakadilan dan kekejaman yang dipertontonkan Fir'aun. Nabi Musa banyak tahu rahasia bagaimana kekejaman Fir'aun, kebijakan-kebijakannya yang tidak berpihak pada rakyat, terutama kepada Bani Israel yang selalu ditindas di kota tersebut. Keadaan tampak biasa, namun tak lama kemudian ia melihat dua orang pria sedang bertikai hebat. Suasana panas dan emosi meluap. Yang satu adalah seorang dari Bani Israel, kaumnya sendiri yang tertindas. Yang lainnya, orang yang bertubuh besar, yang berasal dari suku Qibti, yaitu sukunya Fir'aun, yang kerap memandang rendah orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu meminta pertolongan kepada Musa. Tanpa berpikir panjang, Musa mendekat. Ia tidak tahan melihat ketidakadilan di depan matanya. Ia hanya ingin melerai, hanya ingin menghentikan pertikaian. Namun, satu tindakan kecil bisa membawa akibat besar. Musa melayangkan satu pukulan, hanya satu pukulan saja. Dan seketika, orang Mesir itu terjatuh tak bernyawa. Waktu seakan berhenti, Musa terdiam. Dadanya berdegup kencang. Ia menatap tubuh yang terbujur kaku di hadapannya. Ia tidak pernah berniat membunuh. Ini bukan pembelaan yang ia bayangkan. Ini bukan akhir yang ia inginkan. Dengan hati yang dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan, kemudian ia menengadahkan tangan, hingga kemudian dia memanjatkan doa sebagaimana dapat ditemukan pada ayat 16 surat Al-Qasas. Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Nabi Musa sampai 3 kali memohon ampunan Allah, dan Allah pun mengampuni Nabi Musa. Dan diterangkan pada ayat 17, namun meski dosanya telah diampuni, konsekuensi dunia belum berakhir. Keesokan harinya, Musa kembali ke kota. Ia mencoba bersikap tenang, meski hatinya masih dihantui kejadian kemarin. Namun takdir belum selesai mengujinya. Ia kembali melihat orang Bani Israel yang sama sedang bertengkar lagi, kali ini dengan orang lain. Orang itu kembali meminta bantuan Musa. Musa mulai merasa ada yang tidak beres. Sungguh engkau benar-benar orang yang suka membuat keributan, tegurnya. Namun saat Musa hendak menolong, orang itu malah berteriak, apakah engkau ingin membunuhku seperti engkau membunuh orang kemarin? Kalimat itu menggema. Orang-orang yang ada di sekitar situ mendengar bahwa Nabi Musa telah membunuh seseorang, dan ada salah seorang yang melaporkan berita itu ke istana Fir'aun. Rahasia yang ia kira tersembunyi ternyata mulai terbongkar. Tak lama kemudian, kabar itu sampai kepada para pemuka negeri. Mereka marah. Mereka berkumpul. Mereka merencanakan sesuatu yang mengerikan. Mereka ingin membunuh Musa.
Di tengah ketegangan itu, seorang laki-laki datang berlari dari ujung kota. Nafasnya terengah-engah. Ia berkata, "Wahai Musa, para pemuka sedang berunding untuk membunuhmu. Maka keluarlah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat." Singkat cerita, tidak ada jalan lain bagi Musa kecuali harus pergi dari kota Memphis. Tidak punya waktu lagi, tanpa bekal, tanpa persiapan, tanpa tujuan yang jelas, ia harus pergi. Sekarang juga, Musa meninggalkan kota Memphis dalam keadaan takut dan penuh kewaspadaan. Kemudian tiba di kota Madian, sebuah negeri yang asing baginya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana. Ia hanya tahu bahwa ia harus bertahan hidup. Panas, lelah, lapar menjadi teman perjalanan. Namun di titik terendah itulah pertolongan Allah mulai datang. Kemudian Musa menemukan sebuah sumber kehidupan, yaitu sebuah sumur. Di sana banyak penggembala berkumpul. Mereka berdesakan mengambil air untuk ternak mereka. Namun di balik keramaian itu, Musa melihat sesuatu yang berbeda. Dua wanita berdiri agak jauh dari kerumunan. Mereka tidak ikut berebut. Mereka hanya menunggu dengan penuh kesabaran dan rasa malu. Musa mendekat. "Apa yang terjadi dengan kalian?" tanyanya. Mereka menjawab dengan sopan, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum para penggembala selesai, dan ayah kami sudah sangat tua." Jawaban itu sederhana, namun menyentuh. Musa melihat kelelahan di wajah mereka. Ia melihat kesulitan yang mereka hadapi, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia maju. Dengan kekuatan yang Allah berikan, Musa menyingkirkan kerumunan, mengangkat penutup sumur, dan mengambilkan air untuk ternak mereka. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 24. Setelah mengambilkan air untuk dua wanita tadi, ia pun segera berteduh di bawah naungan pohon untuk mengistirahatkan tubuhnya yang semakin lemas. Lalu ia bermunajat kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku." Sementara itu, sepulangnya ke rumah, ternyata dua gadis yang telah ditolong Nabi Musa itu menceritakan kebaikannya kepada ayah mereka, yang ternyata ayah mereka adalah Nabi Syuaib. Putri Nabi Syuaib mengusulkan kepada ayahnya agar mempekerjakan Musa karena beliau adalah sosok yang Al-Qawiyul Amin. Pujian atau gelar kepada Nabi Musa ini diartikan dengan orang yang kuat lagi, dapat dipercaya. Menurut keterangan Al-Thabari dalam tafsirnya, dua perempuan yang ditemui Nabi Musa bernama Layya dan Syafura. Sosok Layya dan Syafura. Tak lama setelah itu, salah satu dari dua wanita tadi datang menghampiri Nabi Musa yang sedang berteduh di bawah pohon. Ia berkata, "Sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk membalas kebaikanmu." Musa pun mengikuti wanita itu. Setibanya di rumah mereka, Musa bertemu dengan seorang lelaki tua yang penuh wibawa, yaitu Nabi Syuaib. Kemudian mereka berdua berbincang. Musa menceritakan kisahnya tentang Mesir, tentang kejadian yang menimpanya, tentang pelariannya. Nabi Syuaib mendengarkan dengan tenang. Kemudian ia berkata, "Jangan takut, engkau telah selamat dari kaum yang zalim." Kalimat itu seperti air yang menyejukkan hati Musa. Untuk pertama kalinya sejak pelariannya, ia merasa aman. Kemudian Nabi Syuaib menerangkan keinginannya untuk menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya. "Sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari kedua putriku ini, atas dasar engkau bersedia bekerja kepadaku selama 8 tahun. Apabila engkau menyempurnakan menjadi 10 tahun, itu adalah kebaikan darimu. Aku tidak ingin memberatimu, dan engkau insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Quran Surah Al-Qasas ayat 27. Musa terdiam sejenak, kemudian menerima tawaran Nabi Syuaib. Hari-hari berlalu, Musa menjalani kehidupannya sebagai penggembala. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab. 8 tahun berlalu.
Namun Musa memilih menyempurnakannya menjadi 10 tahun. Setelah menyelesaikan masa pengabdiannya, Musa meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Kemudian Nabi Musa beserta istri dan anak-anaknya pergi menuju Mesir. Tapi di tengah perjalanan, Nabi Musa tersesat dan ia melewati tempat yang dari sana tampak sebuah bukit bernama Tua atau dikenal pula sebagai Bukit Tursina. Di puncak bukit, ia melihat sebuah api yang bersinar sangat terang. Musa berpesan agar keluarganya tetap di tempat tersebut, sedang dia akan pergi ke tempat api itu. Namun ketika sudah sampai di tempat nyala api, Musa tidak menemukan seorang pun di tempat itu, sehingga ia merasa heran dan tercengang melihat keadaan yang demikian. Ternyata api tersebut berasal dari sebuah pohon. Namun anehnya, pohon tersebut tidak ada yang gosong meskipun diselimuti api. Kemudian Musa bermaksud hendak memetik sebagian dari nyala api itu dari dahan yang condong kepadanya. Waktu ia mencoba menyulut nyala api itu, Musa merasa takut. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba ia diseru oleh satu suara yang datangnya dari arah pohon itu. Ternyata suara yang ia dengar tersebut adalah seruan Allah yang merupakan wahyu pengangkatan Nabi Musa sebagai Rasul. Ia diutus Allah untuk menyampaikan risalah kepada Fir'aun di Mesir dengan dibekali bermacam-macam mukjizat. Dan dari sinilah Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama dan menjadi nabi sekaligus Rasul dari satu kesalahan. Nabi Musa tidak berakhir dalam kehancuran. Justru dari sanalah Allah membuka jalan menuju kemuliaan. Ia diampuni, ia dibimbing, dan ia diangkat menjadi Rasul yang besar. Kisah ini mengajarkan kita bahwa masa lalu bukanlah akhir segalanya. Selama kita kembali kepada Allah, selalu ada jalan untuk menjadi lebih baik. Sekian video ini kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada orang terdekat agar lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.